Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih pada bab peluang, yaitu untuk kejadian majemuk. Misalkan A dan B itu adalah dua kejadian yang berbeda, maka peluang kejadian A gabungan B dapat ditentukan dengan aturan PA gabungan B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Bisa kita lihat pada diagram berikut. Dalam suatu ruang sampel, misalkan di sini ada dua kejadian yang berbeda ya, kejadian A dan kejadian B. Maka untuk menentukan PA gabungan B-nya, itu sama dengan PA ditambah PB. Nah, jika ada irisannya, maka kita kurangi dengan PA irisan B. A irisan B di sini, itu adalah kejadian yang sama yang terjadi di A dan terjadi di B. Untuk contohnya, satu kartu diambil dari seperangkat kartu bridge, berapa peluang bahwa kartu yang terambil kartu as atau berwarna hitam? Kita misalkan dulu, A itu adalah kejadian terambilnya kartu as, maka NA sama dengan 4, karena dalam seperangkat kartu bridge itu ada 4 kartu as. Kemudian yang B, itu adalah kejadian terambilnya kartu berwarna hitam, maka NB-nya sama dengan 26. Karena kartu yang berwarna hitam itu ada dua bentuk ya, yaitu clever dan scope, yang masing-masing terdiri dari 13, jadi totalnya ada 26. Kemudian, dari dua kejadian tadi ternyata ada yang beririsan, ada yang sama, yaitu kartu as yang berwarna hitam. Ada dua kartu. Maka NA irisan B-nya sama dengan 2. Selanjutnya, kita selesaikan peluangnya dengan menggunakan rumus yang tadi ya. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B, di mana PA-nya, peluang kejadian A-nya, NA per NS, NA-nya di sini 4, NS-nya untuk seperangkat kartu bridge 52 ya. Ditambah PB-nya, NB 26, NS-nya juga 52, dikurangi dengan PA irisan B. NA irisan B-nya tadi 2, dibagi NS-nya 52. Sama dengan 28 per 52, ini disederhanakan menjadi 7 per 13. Jadi, peluang munculnya kartu as atau yang berwarna hitam adalah 7 per 13. Selanjutnya, untuk peluang kejadian majemuk, itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu peluang dua kejadian saling lepas. Apa itu peluang dua kejadian saling lepas? Nah, kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak mungkin terjadi secara bersamaan dalam satu percobaan, di mana A irisan B-nya itu adalah himpunan kosong. Perhatikan diagram berikut. Di sini ada dua kejadian yang berbeda, yaitu kejadian A dan kejadian B. Dari sini terlihat tidak ada irisannya ya, atau tidak ada kejadian yang terjadi secara bersamaan baik di A maupun di B. Kita tuliskan NA irisan B-nya sama dengan 0, maka PA irisan B juga sama dengan 0. Untuk menentukan PA gabungan B-nya, sesuai dengan rumus yang tadi ya, sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B, sama dengan PA ditambah PB dikurangi 0. Karena PA irisan B-nya tadi sama dengan 0. Sehingga kita peroleh rumus untuk PA gabungan B-nya itu sama dengan PA ditambah PB. Ini untuk dua kejadian yang saling lepas. Untuk contohnya, sebuah dadu bermata 6 setimbang dilempar undi sekali, berapa peluang muncul mata dadu 6 atau kurang dari 4? Kita misalkan, A itu adalah kejadian muncul mata dadu 6, maka PA-nya sama dengan 1 per 6. Di sini NA-nya ada 1 ya, dan 1 dadu NS-nya ada 6. Kemudian, misalkan B itu adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 4. Yang kurang dari 4 itu 1, 2, 3 ya. Maka PB sama dengan 3 per 6. NB-nya ada 3, NS-nya 6. A dan B di sini adalah dua kejadian yang saling lepas. Bisa kita lihat di sini, antara A dan B ini tidak ada irisannya. Jadi, PA gabungan B-nya sama dengan PA ditambah PB. Sama dengan
1/6 ditambah 3/6 sama dengan 4/6. Disederhanakan menjadi 2/3. Peluang muncul mata dadu 6 atau kurang dari 4 itu adalah 2/3. Yang selanjutnya ada peluang kejadian tidak lepas. Kejadian A dan B dikatakan tidak lepas bila kejadian A dan B mungkin terjadi secara bersamaan dalam satu percobaan. Bila A dan B dua kejadian yang tidak lepas, bisa kita lihat pada diagram berikut. Ini seperti contoh yang pertama tadi ya. Di sini ada kejadian A dan kejadian B, dan ada irisannya ya, atau ada kejadian yang sama yang terjadi di A dan di B. Nah, karena di sini ada irisannya, maka A irisan B itu tidak sama dengan 0, sehingga PA irisan B juga tidak sama dengan 0. Jadi untuk PA gabungan B-nya sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Untuk contohnya, sebuah dadu dilambungkan sekali jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima. Tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima. Untuk penyelesaiannya, karena satu dadu, maka di sini NS-nya sama dengan 6. Kemudian untuk A tadi adalah kejadian munculnya bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5. Maka PA sama dengan 3/6. Dan untuk B itu adalah kejadian muncul bilangan prima, yaitu 2, 3, 5. PB-nya sama dengan 3/6. Bisa kita lihat di sini antara A dan B ini mempunyai irisan ya, yaitu 3, 5. Jadi PA irisan B-nya sama dengan 2/6. NA irisan B-nya 2, NS-nya 6. Sehingga untuk PA gabungan B itu sama dengan PA-nya tadi 3/6, ditambah PB-nya 3/6, dikurangi PA irisan B-nya 2/6. Sama dengan 4/6, disederhanakan menjadi 2/3. Jadi, peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima itu adalah 2/3. Kita lanjutkan, peluang dua kejadian saling bebas. Untuk penjelasannya, jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya, atau terjadi atau tidaknya kejadian A tidak tergantung pada terjadi atau tidaknya kejadian B, maka dua kejadian ini disebut kejadian saling bebas. Peluang dua kejadian yang saling bebas atau PA irisan B-nya bisa kita tentukan dengan rumus PA dikali PB. Sebagai contoh yang pertama, dua buah koin uang logam dan dua dadu dilempar undi sekali, berapa peluang muncul gambar pada uang logam dan muncul mata dadu berjumlah 10. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan A itu adalah kejadian muncul gambar pada uang logam. Kemungkinannya GG, GA, dan AG. Jadi PA sama dengan 3/4. NA-nya di sini ada 3. NS untuk pelemparan dua koin uang logam itu ada 4 ya. Kemudian yang B itu adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 10. Kemungkinannya ada 46, 64, dan 55. Jadi PB sama dengan 3/36. Di sini NB-nya ada 3, kemudian NS untuk dua dadu itu ada 36. Di sini bisa kita sederhanakan menjadi 1/12. Selanjutnya, PA irisan B-nya sama dengan 3/4 dikali 1/12. Ini PA dikali PB sama dengan 3/48. Ini disederhanakan menjadi 1/16. Jadi peluang muncul gambar pada uang logam dan muncul mata dadu berjumlah 10 itu ada 1/16. Untuk contoh yang kedua, kotak A berisi 5 bola biru dan 3 bola putih, kotak B berisi 3 bola biru dan 2 bola kuning. Diambil secara acak satu bola dari masing-masing kotak. Tentukan peluang bahwa kedua bola tersebut berwarna biru. Di sini kita gambarkan diagram untuk pengambilan bola dari masing-masing kotak ya. Misalkan di sini dari kotak A, peluang terambilnya bola biru itu adalah 5/8, di mana terdapat 5 bola biru dari kotak A ya, dan totalnya di sini ada
8 bola. Jadi peluangnya adalah 5/8. Kemudian untuk peluang terambilnya bola putih, yaitu 3/8. Di sini bola putihnya ada 3. Selanjutnya, untuk yang kotak B, peluang terambilnya bola biru itu adalah 3/5, karena terdapat 3 bola biru, dan di kotak B totalnya ada 5 bola. Sedangkan untuk peluang terambilnya bola kuning, yaitu 2/5. Bola kuningnya ada 2, totalnya ada 5. Nah, selanjutnya, peluang terambil kedua bola biru dari pengambilan dari 2 kotak ini tadi ya, yaitu 5/8 dikali 3/5. Hasilnya sama dengan 15/40. Jika kita lihat dari kedua contoh ini adalah contoh dari dua kejadian yang saling bebas, karena tidak ada hubungannya antara kejadian A dan kejadian B, atau bisa kita katakan kejadian A di sini tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B, atau sebaliknya, gitu ya. Yang terakhir ada peluang kejadian bersyarat atau tidak bebas. Dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A itu akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Untuk menentukan peluangnya, bisa kita tuliskan di sini PA irisan B, atau peluang dua kejadian yang tidak bebas ya. Itu sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi. Untuk lebih jelasnya, kita coba pahami contoh berikut. Dalam kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola biru. Akan diambil 2 bola secara berurutan dengan tidak mengembalikannya. Tentukan besar peluang bahwa kedua bola berwarna merah. Agar lebih mudah, bisa kita gambarkan dengan diagram seperti ini. Jadi dari kotak ini tadi, peluang terambil bola berwarna merah itu adalah 5/8, karena ada 5 bola merah, NA-nya. Kemudian totalnya, NS-nya di sini ada 8 bola. Dan peluang terambil bola berwarna biru itu adalah 3/8. Ini adalah pengambilan bola yang pertama ya. Setelah satu bola diambil, kemudian tidak dikembalikan. Misalnya, yang pertama terambil bola merah. Dari 5 bola merah diambil 1 bola merah dan tidak dikembalikan, berarti tersisa 4 bola merah ya. Nah, untuk pengambilannya kedua, misalkan terambil bola merah lagi, maka peluangnya adalah 4/7. Tadi sisanya ada 4 bola merah dan masih ada 3 bola biru, jadi 4/7. Gitu ya. Kemudian untuk pengambilan yang kedua, misalkan terambil bola biru, tadi ada 4 bola merah, 3 bola biru, jadi 3/7 untuk peluang terambilnya bola biru. Selanjutnya, jika dari pengambilan yang pertama itu terambil bola biru, untuk pengambilan yang kedua, jika terambil bola merah, maka peluangnya adalah 5/7. 5 bola merahnya masih tetap, kemudian 3 bola biru tadi sudah diambil 1, jadi sisa 2 ya. 5 ditambah 2, 7. Jika terambil bola biru juga pada pengambilan yang kedua, maka peluangnya adalah 2/7. Jadi secara keseluruhan bisa kita lihat di sini, untuk peluang terambilnya kedua bola berwarna merah, itu adalah 5/8 dikali 4/7. Ini dari pengambilan yang pertama, dikali dengan 4/7 dari pengambilan yang kedua ya. Jadi hasilnya adalah 20/56. Begitu juga untuk yang lain, caranya sama. Kemudian untuk catatan, tanpa kita menggunakan diagram pohon, bisa kita tentukan peluang kedua bola berwarna biru, yaitu 3/8 dikali 2/7. Untuk pengambilan yang pertama, di sini bolanya masih utuh ya. Jadi peluang terambilnya bola biru itu adalah 3/8. Setelah satu bola biru diambil dan tidak dikembalikan, maka tersisa 2 bola biru. Jadi peluang yang kedua itu adalah 2/7. Hasilnya sama dengan 6/56. Kemudian jika ditanyakan peluang kedua bola berwarna tidak sama. Berwarna tidak sama di sini kemungkinannya yang pertama merah, kedua biru, atau yang pertama biru, yang kedua merah. Untuk yang MB,
peluangnya adalah 5/8 dikali 3/7. Yang pertama tadi terambil bola merah, jadi 5/8 peluangnya. Kemudian yang kedua terambil bola biru, jadi 3/7. Merahnya sudah diambil 1, sisa 4 ya, 3/7. Atau berarti ditambah, yang pertama terambil bola biru, jadi 3/8 dikali yang kedua merah, yaitu 5/7. Ini diselesaikan, kita peroleh hasilnya sama dengan 15/56 ditambah 15/56. Jadi peluangnya kedua bola berwarna tidak sama itu adalah 30/56. Untuk contoh yang kedua, kotak A berisi 5 bola biru dan 2 bola hijau. Kotak B berisi 3 bola biru dan 4 bola merah. Diambil secara acak 1 bola dari kotak A, kemudian dimasukkan ke kotak B, dan dari kotak B diambil 1 bola. Berapa peluang bahwa bola yang terambil adalah bola biru? Penyelesaiannya, perhatikan diagram berikut. Dari kotak A ini tadi, peluang terambil bola berwarna biru adalah 5/7. Bola birunya ada 5, totalnya NS-nya ada 7. 5 ditambah 2. Kemudian, peluang terambil bola berwarna hijau itu adalah 2/7. Ini adalah pengambilan yang pertama dari kotak A. Selanjutnya, 1 bola yang terambil ini tadi akan dimasukkan ke kotak B. Jika yang terambil tadi bola biru, maka 1 bola biru dimasukkan ke kotak B. Jadi totalnya sekarang bola biru di kotak B itu ada 4 ya. Ini 3 ditambah 1 ini tadi ada 4. Peluang yang terambil bola biru dari kotak B itu adalah 4/8. Birunya ada 4, NS-nya totalnya jadi ada 8. Ini 4 ditambah 4, 8. Kemudian, jika terambil merah dari kotak B, peluangnya adalah 4/8. Merahnya tetap ya, ada 4, NS-nya tadi ada 8. Kemungkinan yang lain, jika dari kotak A ini tadi terambil bola hijau, kemudian 1 bola hijau dimasukkan ke kotak B, jadi sekarang totalnya NS-nya itu adalah 3 bola biru, 4 bola merah, dan 1 bola hijau. Jadi NS-nya ada 8. Oke, jika terambil bola biru dari kotak B, maka peluangnya itu adalah 3/8. Jika terambil bola merah dari kotak B, peluangnya adalah 4/8. Dan jika terambil bola hijau dari kotak B, peluangnya adalah 1/8. Secara keseluruhan, peluang yang terjadi jika terambil bola biru dari kotak A dan biru dari kotak B itu adalah 5/7 dikali 4/8, yaitu 20/56. Jika terambil biru dari kotak A dan merah dari kotak B, maka peluangnya adalah 5/7 dikali 4/8 sama dengan 20/56. Jika terambil bola hijau dari kotak A dan biru dari kotak B, peluangnya adalah 2/7 dikali 3/8 sama dengan 6/56. Dan seterusnya ya. Jadi, peluang terambil bola biru itu adalah 20/56 ditambah 6/56. Ini tadi. Terambil bola biru dari kotak B ini adalah 20/56 atau ditambah ya, yang ini 6/56. Jadi hasilnya adalah 26/56 disederhanakan menjadi 13/28. Kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Kotak A berisi 5 bola biru dan 3 bola merah. Kotak B berisi 2 bola biru, 3 bola merah, dan 1 bola hijau. Jadi ada 2 kotak ya. Diambil secara acak 1 kotak, kemudian dari kotak tersebut diambil 1 bola. Berapa peluang bahwa bola yang terambil adalah bola merah? Untuk penyelesaian, perhatikan diagram berikut. Karena tadi diketahui ada 2 kotak, maka NS-nya di sini ada 2 ya. Jika terambil 1 kotak yang A, maka peluangnya adalah 1/2. Jika yang terambil 1 kotak B, maka peluangnya juga 1/2. Ini adalah pengambilan kotaknya. Selanjutnya, dari kotak ini tadi akan diambil 1 bola. Jika yang pertama terambil kotak A, kemudian dari sini kita ambil 1 bola, dan terambil bola biru, peluangnya adalah 5/8.
bola birunya ada 5, totalnya ada 8 NS-nya. 5/8. Jika terambil bola merah, peluangnya adalah 3/8. Selanjutnya, jika terambil kotak B, dan dari kotak B ini terambil 1 bola biru, peluangnya adalah 2/6. Bola birunya ada 2, totalnya ada 6. 2 tambah 3 tambah 1. Jadi 2/6. Jika yang terambil bola merah, maka peluangnya 3/6. Jika terambil bola hijau, peluangnya adalah 1/6. Secara keseluruhan, jika yang terambil tadi kotak A dan bola biru, maka peluangnya adalah setengah dikali 5/8. Ini setengah dikali 5/8, hasilnya adalah 5/16. Kemudian, jika yang terambil kotak A dan bola merah, peluangnya adalah setengah dikali 3/8, sama dengan 3/16. Jika yang terambil kotak B dan 1 bola biru, maka peluangnya adalah setengah dikali 2/6, sama dengan 2/12. Dan seterusnya. Jadi peluang terambil bola merah, merahnya ada 2 kemungkinan ya, ini atau ini. Jadi 3/16 ditambah 3/12. Disamakan penyebutnya, hasilnya adalah 21/48. Kemudian bisa disederhanakan menjadi 7/16. Ya, demikian keseluruhan pembahasan dari bab peluang. Selanjutnya, bisa kalian kerjakan soal-soal yang ada pada modul pembelajaran matematika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.